Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kembali lagi ya di channel Jaya Pirasa. Nah, berhubung video-video yang tadi menggambarkan petilasan-petilasan dari jalan Bojot atau petilasan Buyut Cepiti, Selayar, Buyut Langgen, dan Kesambi. Nah, sekarang ini mau mendongeng atau bercerita dengan Pak Kuncen Jayadi. Nih, berhubung ada di sini Pak Kuncennya. Assalamualaikum. Nah, di sini teman-teman, berhubung ada Pak Kuncen Jayadi. Nah, kita perkenalkan waktu video tadi di petilasan. Ini berhubung ada Pak Kuncennya mau bercerita atau mendongeng dengan petilasan yang tadi saya shooting atau video. Gimana Pak Kuncen? Oh iya, tadi kan sudah ambil gambar ya. Mulai aja saya mau dongeng, mau bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan channel Jaya Pirasa ya, jangan lupa ya saudara-saudara ya, channelnya pencet Jaya Pirasa, Dan jangan lupa subscribe atau like. Iya, Jaya Pirasa itu judul channelnya. Dan dengan judul ini punya dongengan, itu dongengannya namanya Silayar, saudara-saudara ya, Silayar. Tadi sudah diambil gambarnya tentang jembatan Bonjot. Jembatan Bonjot itu dulunya Wat Bonjot, saudara-saudara ya. Wat Bonjot itu termasuk wat yang bersejarah. Dulu, zaman dulu itu yang namanya Raja Cirebon, Sesepuh Cirebon atau Gusti Sinun pernah melewati jembatan itu, jembatan Bonjot, saudara-saudara. Bahkan dia menunggang kuda bersama pengawalnya. Kudanya dititipkan di sana yang tadi awal saya ceritakan, di Musola Pagertoya yang dulunya itu Tajuk Albayan itu. Dan dia berjalan kaki untuk menengok pertanian yang ada di seberang sini, khususnya di desa Blok Limbangan, Bangun Harja, yang namanya wilayahnya pertaniannya itu namanya Silayar. Silayar itu panjang, lebar, luas, layar, artinya luas gitu. Ya, di situ. Dan saya akan sedikit mengulas tentang dongengan yang diberikan oleh sesepuh saya yang terdahulu. Ini judulnya dongeng, tapi sedikitnya tentang kibuyutan. Dan semoga dongeng ini bila mana di sana, di luar sana ada kibuyutan yang sama dengan yang di sini, bukan berarti saya menceritakan tentang kibuyutan yang Anda miliki, tapi di sini ada sendiri, yaitu di wilayah desanya Bangun Harja gitu. Yang pertama dulu itu ada Cibuyut namanya ya, Cibuyut Limbangan. Yaitu dengan apa namanya, dengan pawongannya ya, namanya pawongannya itu seekor macan yang namanya Bidong itu ya. Karena Jagawana di ujung sana ada kuburan yang namanya petilasan itu, yang langgeng itu pasti ada petilasan Buyut Limbangan itu di Buyut Jagawana. Mungkin di sini juga ada, di daerah Bonjot juga ada, itu di daerah manapun ada, karena dia itu sebagai penanda dulunya pernah jaga di situ. Dan dia adalah dapat tugas dari Keraton Cirebon, ditugaskan untuk menjaga
hutan-hutan yang ada di wilayah sini. Singkatnya cerita, dia juga adalah seorang pemungut upeti. Pemungut upeti. Upeti itu setiap panen itu dimintain upeti untuk disetorkan ke Gustisinun, ke Cirebon, ke pusat lah, pemerintahan pusat. Kalau zaman sekarang dia ke Barat. Cuma tiba-tiba itu melapor Ki Jagawana kepada Gustisinun atau seorang sunan, ya sunan itu ya yang punya wilayah di Cirebon ini, di bawah pimpinan seorang sunan Gustisinun itu, saudara. Dia mengatakan yang nggak bayar upeti yaitu di pertanian silayar, Gusti. Gitu. Jadi ya akhirnya kan Gustisinun bertanya, kenapa ya hampir tiap bulan, hampir setiap panen kok nggak pernah menyerahkan upeti atau bayar pajak gitu ya. Ya karena itu si Buyut Limbangan atau Ki Jagawana bercerita gagal panen terus, itu bahasanya. Setiap panen rugi karena di sana susah untuk mendapatkan air, gitu ya, mendapatkan air, sehingga berinisiatif berniat untuk menjenguk atau menengok. Gustisinun menengok letak pesawahan yang lebar, panjang dan selayar itu akan ditinjau. Kalau zaman sekarang itu seorang pemimpin kabupaten, kelurahan, itu kalau ada sesuatu pasti turun, artinya meninjau. Singkatnya cerita, dia berjalan dari sana, dari Cirebon dengan dikawal beberapa pengawal dan kudanya dibuka di sana yang dari awal. Terus dia tuh melewati jadi kuat konsep itu menyeberang ke sini, ke wilayah Silayar. Cuma di sini sudah dipersiapkan, saudara-saudara ya, dipersiapkan untuk menyambut tamu agung, tamu pembesar. Ya, di sini diadakan seperti tari-tarian, joget-jogetan, serimpian, dan konon katanya penari yang cantik-cantik itu didatangkan dari arah utara. Ya, katanya sih dari wilayah Indramayu atau Jogja, saudara ya. Nah, menyambut tamu agung, seorang pemimpin, seorang nomor satu yang ada di wilayah Cirebon. Sehingga di sana disambut, singkatnya cerita, kedatangan sang pemimpin itu datang, disambut dengan adanya tari-tarian, joget-jogetan di situ. Makanya di situ ada petilasan. Petilasan itu ibaratnya saksi bisu. Kalau zaman sekarang seperti dipoto gitu ya. Foto itu dulu lo pernah di sini lihat. Itu. Ya kebetulan di situ disambut dengan tari-tarian. Sekarang menjadi petilasannya namanya Buyut Ronggeng. Ronggeng itu menari-menari, joget-jogetan. Itu saudara ya. Biar paham kenapa di sini ada petilasan Buyut Ronggeng, tapi nggak tahu sejarahnya. Makanya saya sedikit akan mendongeng dan bercerita bahwa Buyut Ronggeng itu dulunya begitu. Terus yang namanya nari-nari, joget-jogetan, nyanyi-nyanyi itu kan lapar itu artinya ya kepengen makan, pengen minum gitu. Dan di sebelah Buyut Ronggeng, sebelah timurnya ada di sini gitu, namanya Kibulitan Cepiti. Biar tahu apa arti daripada cepiti, karena habis menari-menari, habis joget-joget dan serimpian itu kan lapar. Nah di sini Bu Cepiti adalah seorang perempuan. Dia di sini juru masak yang menyiapkan ibaratnya catering atau apa itu yang buat makan-makan zaman sekarang itu resepsi lah gitu ya. Akhirnya dia datang ke sini ya untuk minta minum, minta makan,
Cuma zaman dulu ya saudara-saudara belum ada piring, belum ada sendok. Jadi pakai piringnya tuh daun pakai dikunci tuh ya, dicepiti pakai piting. Ya itu makanya di sini dapat gelar petilasannya namanya cepiti. Ya cepiti di sini ya perempuan, seorang perempuan cuma dapat gelar cepiti. Tapi di sini yang jelas itu konon katanya bahwa di sini cuma hanya tempat orang masak, khususnya perempuan. Jadi ada ibu dari istrinya Buyut Bangsa Giri ya, Buyut Bangsa Giri atau Buyut Pagertoya atau Buyut Limbangan, bahkan datang lain-lain dari lain tempat, mungkin di sini tempat masak ya, tempat mempersiapkan hidangan. Karena habis kerja nari-nari ya, di sini tempat resepsinya, di sini makan-makannya. Kemudian yang di sebelah selatan timur di situ ada petilasan Buyut Limbangan atau Kijagawana, menandakan yaitu menyaksikan hadirnya seorang nomor 1 dari Cirebon atau Gusti Sunan itu. Dan di ujung sana sebelah barat selatan ada juga petilasan yang namanya itu Buyut Kesambi. Dari situ mewakili atau menandakan bahwa di situ ada sesepuh ja. Itu artinya menandakan hadirnya, karena di sini ada seorang nomor 1 datang hadir sini meninjau sawah pertanian itu ya, karena itu yang saya tadi katakan panjang lebar luas layar itu. Dan akhirnya si Gusti Sunan itu ya berpidato, kalau zaman sekarang itu menyampaikan sesuatu gitu. Sehingga bahasanya yang sabar-sabar aja, nanti juga zaman semakin berubah, semakin ada pergantian masa, pergantian teknologi, insya Allah kedepannya akan menjadi subur tanah Selayar ini. Maka dari itu saudara, alhamdulillah sampai sekarang tanah Selayar yang ada di sini, khususnya di wilayah Kecamatan Gamblang, Desa Bangunharja, Blok Limbangan dan lain sekelilingnya itu alhamdulillah subur. Walaupun kemarau, walaupun musim hujan, karena ada teknologi, segala sesuatunya bisa diakal dengan cara ada mesin, pompa ya. Karena dulu juga Gusti Sunan pernah menjanjikan dan insya Allah yang akan datang ada perubahan zaman yang nggak sampai sekarang. Kalau sekarang kan susah air ya wajar lah, nggak bayar peti. Kalau sekarang sih sudah subur, tanahnya sudah makmur, bahkan panennya bisa 2 kali 3 kali dalam tahun katanya. Tapi jangan lupa bayar pajak atau bayar peti. Kalau dulu sih peti, ibaratnya tanam singkong, yang bayarnya pakai singkong, tanam padi, petinya pakai padi. Kalau sekarang ya mungkin pakai duit. Seperti itu, segitu aja ya saudara-saudara, cerita singkat dari saya, dongeng dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur bahasa saya yang salah, mohon maaf. Dan sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke, sobat teman, itu dari cerita atau mendongeng dari Kuncen Pak Jayadi. Jangan lupa ya subscribe di channel Jaya Pirasa. Nanti insya Allah kita akan menjelajahi atau menceritakan petilasan yang belum kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.